Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, sahabat percikan iman yang Allah muliakan, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita membahas tafsir yang ada di tangan saya, namanya tafsir Al-Hikmah, ya. Insya Allah tiap Senin ini kita gali satu ayat, satu surat sampai nanti tamat sampai dengan surat An-Nas. Dan hari ini kita memasuki surat ke-86, yaitu surat At-Tariq. Surat At-Tariq ayat 1 sampai dengan 17. Jadi surat ini berjumlah 17 ayat. Dan Tariq itu artinya datang pada malam hari. At-Tariq, ya. Jadi surat itu banyak yang untuk surat-surat pendek itu diambil dari kalimat pertama. Surat Asy-Syams, nah itu dari kalimat wasyamsi wadduhaha, ya. Surat Wadduha, surat Ad-Duha, wadduha wallaili idza saja. Nah, sekarang kita akan bahas surat At-Tariq. Was-samaa'i wat-tariq, demi langit dan yang datang pada malam hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat-surat pendek, terutama yang ada di juz amma itu, seringkali bersumpah dengan nama makhluknya. Salah satunya ayat yang kita bahas, was-sama, demi langit, wat-tariq, dan yang datang pada malam hari. Wa ma adraka mat-tariq, tahukah kamu apa yang datang pada malam hari? An-najmu tsaqib, bintang bersinar yang tajam. Sahabat percikan iman, kenapa Allah memulai ayat dengan bersumpah nama makhluknya? Demi langit, demi yang datang pada malam hari. Tahukah kamu apa yang datang pada malam hari? An-najmu tsaqib, yaitu bintang yang bersinar tajam. Sahabat-sahabat tercinta, kan manusia itu punya kecenderungan sombong, ya. Jangan salah, saya dan Anda semua itu punya kekuatan untuk sombong. Kapan sombong itu muncul? Ar-ra'ahu staghna, ketika kita merasa punya kelebihan. Maka kesombongan itu suka muncul. Merasa lebih dalam ilmu. Kalian tahu apa? Nah, kesombongan muncul. Kelebihan saat kita punya harta. Kamu mah baru punya duit segitu aja udah sombong. Nih, saya nih. Nah, muncul kesombongan dalam harta. Ya. Kamu baru manajer aja udah sombong. Saya teh sudah dirut. Nah, sombong dengan kekuasaan. Jadi saudara-saudaraku tercinta, manusia itu punya kecenderungan untuk sombong. Ar-ra'ahu staghna, ketika dirinya merasa berlebih. Makanya Nabi Sulaiman yang oleh Allah diberi segala kelebihan ilmu, harta, kedudukan, beliau mengatakan, hadza min fadli rabbi ashkuru am akfuru. Ini karunia Tuhanku. Apakah aku jadi orang yang berterima kasih ataukah aku orang yang bersyukur? Jadi biasanya yang sombong itu yang punya kelebihan. Kalau ada orang yang punya kekurangan itu sombong, nah itu lebih parah lagi. Ya, lebih parah lagi. Jadi kalau ada orang sombong dengan baju yang mahal, ya wajar dia
bajunya. Kamu tahu nggak nih berapa harga baju ini? Nah, tapi ada juga yang saya itu tidak pernah beli baju yang mahal. Untuk apa kita beli baju mahal? Toh cuma ditempel beberapa jam. Nih, lihat nih baju saya nih. Cuma 100.000. Itu si fulan bajunya sampai 3 juta, 4 juta. Untuk apa itu? Nih 100.000. Kebayang nggak? Sombong dengan kekurangan. Jadi ada orang-orang yang udah mah kurang, sombong lagi. Untuk apa? Beli mobil sampai miliaran. Nih, mobil saya nih. Saya beli mobil bekas itu. Nggak nyampe 100 juta. Sama kok. Bannya berputar. Nih. Di bawah 100 juta saya. Udah mah miskin, sombong lagi. Nah, itu lebih parah. Jadi teman-teman sekalian, jangan sampai kita udah mah miskin, sombong lagi. Ya. Nah, jadi kalau ada orang yang kaya raya, ada orang yang ilmunya tinggi, ada orang yang kedudukannya tinggi, sombong. Dosa sih dosa, tapi ya ada alasan logis. Yang paling aneh, udah mah miskin, sombong lagi. Lihat tuh rumah saya. Rumah saya cuma 400 juta. Toh tidak dibawa mati. Nih orang rumah sampai miliaran begitu. Dia sombong dengan rumahnya yang cuma 400 juta. Nah, jadi intinya manusia itu ada kesombongan. Sombong dengan kelebihan atau malah sombong dengan kekurangan. Makanya Allah ingatkan. Nah, di sini was-samaa'i wat-thariq, demi langit dan yang datang pada malam hari. Wa ma adraka mat-thariq. Tahukah kamu apa yang datang pada malam hari? An-najmus tsaqib, yaitu bintang yang bersinar tajam. Maksudnya gini, wahai manusia, kalian tidak perlu sombong. Kalian ini apa sih? Coba tatap tuh langit. Ketika malam tiba, coba tatap tuh. Tatap. Bermiliar-miliar bintang yang tajam. Ada bintang yang redup. Ada bintang yang nyaris tak terlihat. Itu bukan berarti kecil. Itu menunjukkan betapa kecilnya kita. Jadi ayat ini mengingatkan, jangan sampai kita ini ada terbersit kesombongan. Apalagi sombong dengan kekurangan. Nah, gitu. Sekarang kadang-kadang ada juga yang sombong dengan kesolehan. Kamu puasa Senin nggak? Enggak, Pak. Kamu hidup untuk apa? Tidak pernah puasa Senin Kemis. Saya dari mulai remaja sampai umur saya sekarang setengah abad, nggak pernah absen saya saum Senin Kemis. Nah, itu sombong dengan kesolehan. Ya. Kamu suka tahajud nggak? Enggak, Pak. Kamu tuh masih muda. Saya dulu sejak muda itu sudah tahajud saya. Apa susahnya sih kamu tahajud? Paling lama 1 jam, bangunlah jam 3 sampai jam 4. Saya itu dari muda. Nah, itu sombong dengan kesolehan. Ya, gitu. Sombong dengan kesolehan. Jadi saudara-saudara sekalian, waspada, aslinya manusia itu ada kesombongan. Makanya, sekali lagi saya lagi menjelaskan alasan-alasan logis kenapa. Saudara-saudara sekalian, saya ingin menunjukkan alasan logis mengapa di Quran itu banyak sekali, terutama di juz yang ke-30, ayat yang menyuruh kita untuk merenung demi matahari, demi bulan, ya. Termasuk yang ayat sekarang ini was-samaa'i wat-thariq, demi langit dan yang datang pada malam hari. Wa ma adraka mat-thariq, tahukah kamu apa yang datang pada malam hari? An-najmus tsaqib, yaitu bintang yang bersinar tajam. Kalau bintang itu bersinar tajam, berarti dia panasnya luar biasa sekali. Karena katanya matahari kita itu bukan termasuk bintang yang bersinar tajam, ya. Berarti matahari kita itu tidak terlalu panas dibanding dengan bintang-bintang lain yang ada di kesemestaan ini.
Nah, setelah Allah menyuruh kita menatap ke atas, melihat langit dan bintang yang bersinar, lalu ayat ini menukik pada diri kita. In kullu nafsil lamma 'alaiha hafidh. Setiap orang itu pasti ada penjaganya. Jadi saudara-saudaraku tercinta, itu retorikanya sangat indah sekali. Ya. Sangat indah sekali. Coba Anda bayangkan. Ya, kita renungkan bareng-bareng sama-sama, ya. Kita disuruh menatap langit, ya nggak? Wassama'i wattariq, demi langit, ya. Apabila malam dan datanglah bintang yang bersinar. Berarti kan kita disuruh natap, lihat bintang, ya. An-najmu tsaqib. Nah, terasa betapa kecilnya kita ini. Apa sih kita? Sampai harus sombong dengan kesolehan, sombong dengan ilmu, sombong dengan kekuasaan, sombong dengan pengaruh. Apa sih? Gitu. Coba Anda lihat. Orang-orang yang dulu berpengaruh sekarang nggak ada apa-apanya. Ya nggak? Dulu orang yang diagung-agungkan ilmunya, sekarang sudah pikun. Ya nggak sih? Jadi apa sih sebenarnya yang bisa kita sombongkan? Orang yang tadinya ganteng, tadinya cantik, ya, jadi simbol kecantikan, simbol kegantengan. Sekarang bentuknya coba kayak apa? Coba, tidak ada yang abadi. Nah, makanya Allah berfirman, "Falyanzuril insanu mimma khuliq. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh." Setiap manusia ada penjaganya. Jadi setelah disuruh untuk merenung langit, merenung bintang, nah, dilihat. In kullu nafsil lamma 'alaiha hafidh. Setiap orang pasti ada penjaganya. Makanya di dalam surat Al-Infitor ada kalimat yang sangat indah sekali. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim. Kenapa kalian durhaka kepada Tuhan? Kenapa kalian durhaka kepada Tuhan kamu? Alladzi khalaqaka, Allah yang menciptakanmu. Fasawwaka, menyusun mata, telinga, hidung, bibir, disusun dengan rapi. Fa'adalak, diberi keseimbangan. Kita bisa melangkah. Ya, saya bisa memberikan isyarat dengan tangan. Ya enggak? Coba. Ada orang yang sudah dicabut kemampuan itu. Jangankan untuk berisyarat dengan tangan. Ya, ngangkat tangan saja udah nggak bisa. Coba teman-teman sekalian. Alhamdulillah kita kalau jalan masih seimbang kan? Kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan, kaki kiri. Tapi kan ada saudara-saudara kita yang tidak bisa melangkahkan kakinya. Ya, pakai kursi roda. Atau pakai alat tertentu yang membuat dia bisa melangkah. Jadi ini mengingatkan kita, apa sih kita ini? Apa gitu sampai ada ketakaburan, ya, sekedar menyisihkan waktu untuk sholat yang 5 waktu saja nggak sempet gitu. Alasannya, kan aku sibuk kerja atuh, kan aku sibuk cari nafkah atuh. Ya tuh apa susahnya sih sholat 10 menit, wudhu, ruku, sujud, doa, udah 10 menit beres. Hitung-hitung ucapan terima kasih, kita bisa mengunyah makanan, kita bisa menelan makanan, kita masih bisa berkeringat. Ya, benar nggak sih? Sederhana sih sebenarnya. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Manusia harus sadar bahwa setiap dirinya itu ada yang menjaga. Jadi, kalau Anda coba Anda buka misalnya di surat Al-Infitor, ya. Al-Infitor itu masih di juz amma. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim. Kenapa kamu durhaka kepada Tuhanmu? Alladzi khalaqaka, yang menciptakanmu, fasawwaka, memberikan keseimbangan kamu, menyusunmu, fa'adalak, memberikan keseimbangan padamu, fi ayyi surati ma syaa rakabak. Allah memberikan rupa sama kamu. Rupa saya begini, rupa Anda begitu, rupa teman saya begini. Bukan pilihannya, bukan pilihan orang tuanya. Allah menakdirkan rupa saya seperti ini, rupa Anda seperti itu. Fi ayyi surati ma syaa rakabak. Kalla bal tukadzibuna biddin.
Intinya karena kamu durhaka, mendustakan hari pembalasan. Wa inna alaikum lahafidhin. Padahal kamu itu ada yang menjaga. Kiroman katibin. Malaikat mulia yang mencatat, yang merekam. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka tahu apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu ucapkan. Nah, saudara-saudaraku tercinta, jadi setelah Allah menyuruh kita untuk merenungi ciptaannya, yaitu bintang-bintang yang berserakan di atas kepala kita, di atas langit, ya. Lalu Allah berfirman, hendaklah manusia sadar bahwa dirinya itu ada yang menjaga. Seperti alam semesta ini dijaga keseimbangannya dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bumi mengitari matahari secara konstan, bulan mengitari bumi, planet-planet lain berputar pada porosnya. Itu karena ada hukum yang Allah tetapkan, aturan yang Allah tetapkan, yang suka disebut dengan sunnatullah. Kalau orang orang yang tidak bertuhan menyebutnya law of nature, hukum alam. Itu kan hukum alam, law of nature. Kita mengatakan sunnatullah, itu hukum alam yang diciptakan Allah, bukan hukum alamnya semata bergerak, bukan, tapi ada yang menggerakkannya. Nah, setelah itu dipertajam lagi. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa mimma indafiq. Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Dahsyat lagi. Hendaklah manusia memperhatikan, ia itu diciptakan dari apa? Merenunglah wahai manusia. Kamu diciptakan dari apa? Jadi kalau ayat ini saya baca sendirian, Aam, kamu perhatikan, emang kamu diciptakan dari apa? Ya, kalau saya baca sendiri, hendaklah manusia memperhatikan. Gitu. Kalau Pak Agus yang sedang baca ayat ini, Agus coba perhatikan, kamu itu diciptakan dari apa? Gitu. Kalau yang bacanya Ibu Yuyu, Yuyu, coba perhatikan, kamu itu diciptakan dari apa? Gitu loh. Ya, hendaklah manusia memperhatikan. Dia diciptakan dari apa? Ia diciptakan dari sperma yang terpancar. Sahabat tercinta, ya, diingatkan, manusia itu tercipta dari sesuatu yang, mohon maaf, kalau nempel di baju, di pakaian, di badan, ingin segera kita bersihkan. Kalau ada sperma itu nempel di badan kita, pasti kita ingin bersihkan. Mau dilap lah, mau dicuci lah. Ya kan? Gitu. Nah, manusia itu tercipta dari situ. Ya. Saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan sekedar menciptakan. Innahu ala raj'ihi laqadir. Ternyata manusia itu setelah dia diciptakan, nanti dia mati, dan Allah berkuasa mengembalikannya. Nah, itu. Ini teman-teman sekalian, sahabat-sahabat tercinta. Jadi indah kalau ayat per ayat itu direnungkan, ya, dibaca dengan perenungan. Wahai manusia, coba kamu perhatikan, kamu diciptakan dari apa? Aam, kamu perhatikan, kamu diciptakan dari apa? Dari sel sperma yang memancar, yang keluar dari bapakmu, yang kemudian ditangkap oleh ibumu. Ya. Dan dengan kuasa Allah, jadilah kita di rahim ibu kita. Jadi kita ini lemahnya luar biasa, sahabat-sahabat tercinta. Lemah luar biasa. Dan dengan kuasa Allah lah, sel sperma itu membuahi ovum. Setelah terjadi konsepsi, maka kemudian dengan sistem biologis yang ada pada ibu kita, bergeraklah ovum yang sudah dibuahi oleh sel sperma itu menuju rahim. Perjalanan menuju rahim, wah, ini kudu dibahas oleh orang yang ahlinya. Ada yang gagal,
ada yang berhasil. Saat sperma membuahi ovum juga, ternyata yang bisa membuahi itu sel sperma terbaik tercepat. Jadi yang jadi saya dan jadi Anda adalah dari sel sperma terbaik ayah kita. Kebayang nggak? Puluhan juta bahkan ratusan juta sel sperma itu bersaing menuju apa? Ovum. Jadi yang jadi kita ini bukan sperma yang abal-abal, bukan, tapi hasil seleksi dari puluhan ratusan juta. Kebayang nggak sih teman-teman sekalian? Yang jadi Anda, yang jadi saya, yang jadi kita semua, itu adalah sel sperma terbaik dari bapak kita. Ya, yang membuahi ovum. Sel sperma mana yang bisa membuahi? Yang tercepat, yang terkuat, yang terhebat. Mereka bersaing. Bersaingnya ratusan juta gitu. Puluhan juta. Untuk menuju satu titik menembus ovum. Ada yang gagal. Makanya kalau orang susah punya anak, ya belum tentu problemnya ada di istri. Boleh jadi ada di suami. Tapi di masyarakat kita mah kalau orang susah punya anak, yang disalahin sok istri. Ya. Oh, istrinya mandul ya. Istrinya mandul ya. Padahal harusnya diperiksa dua-duanya. Kalau orang susah punya anak tuh jangan nyalahin istri. Ya. Mertua perempuan selalu nanya, "Neng, kapan atuh punya anak? Tong mandul atuh, Neng. Neng, jangan mandul atuh." Padahal anak manehna nu mandul teh anak laki-laki yang mandul. Jadi maksudnya gini, seringkali kasihan juga sih perempuan itu. Kalau tidak punya anak, suka jadi tertuduh. Ya nggak sih, teman-teman? Nggak, ya di masyarakat kita keumumannya. Kalau nggak punya anak tuh, susah punya anak, seolah-olah yang harus menanggung resiko itu perempuan. Padahal tidak begitu. Bisa saja no problem tes spermanya. Jumlahnya terlalu sedikit, atau gerakannya lemah, atau bentuknya tidak sempurna. Makanya kudu ka dokter, jangan cuma sekedar nyalahin, "Kamu sih nggak hamil-hamil, kamu sih nggak hamil-hamil." Periksa dua-duanya. Dan tidak perlu saling menyalahkan. Terima saja apa yang terjadi. Tapi kita masyarakat jangan suka memvonis kalau ada keluarga yang nggak punya anak tuh yang divonis salah selalu perempuan. Padahal boleh jadi yang bermasalah itu adalah laki-laki. Spermanya nggak berkualitas, tidak layak dan tidak mampu untuk membuahi. Tapi tetap di masyarakat kita mah. Nah makanya kadang kasihan sama ibu-ibu teh suka jadi tertuduh. Ya, terjadi perceraian. Yang jelek tuh perempuan. So, ya. Kalau terjadi perceraian, itu yang jelek itu perempuan. Padahal yang bejat itu suaminya. Betul nggak? Bisa saja itu terjadi. Tapi image di masyarakat kita itu selalu perempuan di posisi tertuduh. Nah itu kasihan. Ya. Nah itu kan stigma masyarakat yang harus kita benerin. Ya. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Manusia harus melihat dia tuh diciptakan dari apa? Khuliqa mimma indafiq. Dia tercipta dari sperma yang memancar. Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Yang keluar dari tulang punggung sulbi dan tulang dadanya laki-laki. Maksudnya, ya, sel sperma itu diolah secara biologis oleh tubuh yang ada pada laki-laki. Nah, ternyata Allah ingatkan, innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Tuhanmu berkuasa untuk mengembalikan hidup setelah mati. Maksudnya apa? Setelah kita hidup, lahir ke dunia, ya mati. Ya. Jadi tahapan kehidupan manusia itu awalnya tidak ada. Hal ata alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Awalnya tidak ada. Kemudian menjadi ada di alam rahim. Ya, yang tadi hendaklah manusia memperhatikan tercipta dari apa? Dari sperma.
Ya tentu saja di mana dia? Di rahim, ya. Saat dia membuahi ovum di rahim. Nah, lalu kita lahir ke dunia. Nah, sekarang kita lahir di dunia ini. Maka cepat atau lambat saya dan Anda akan mati. Saya dan Anda akan berpulang. Seperti halnya saudara-saudara kita, teman kita, sahabat, guru, ya, bahkan mungkin ada yang anak sudah mendahului. Ada kan di antara jamaah percikan iman yang anaknya sudah meninggal? Nah, dia mendahului. Padahal harusnya Anda yang duluan, benar nggak? Ada nggak di sini yang adiknya lebih dulu? Ada. Padahal kan harusnya kakaknya kalau lihat urutan lahir. Ada nggak di sini Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen yang mahasiswa atau muridnya sudah meninggal? Banyak. Ya, padahal harusnya kita sebagai gurunya yang duluan. Berarti kan kita lebih berumur. Nah, saudara-saudaraku tercinta, ini mengingatkan kita bahwa innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tublas sarair. Nah, pada hari itu semua amalan akan ditampakkan. Nah, itu masalahnya, saudara-saudara sekalian. Allah mengingatkan, wahai manusia, coba kamu diciptakan dari apa? Kamu lahir nih sekarang di dunia nih. Kamu menjalani hidup. Nah, kamu teh bakal mati. Dan Allah itu berkuasa dengan mudah untuk mengembalikan kamu yang sudah jadi tulang belulang. Makanya di dalam ayat lain ya, dikatakan wa qalu a idza kunna idzama wa rufata. Orang yang tidak percaya kepada kebangkitan itu mengatakan, apakah kami setelah mati sudah jadi tulang belulang, sudah luluh lantah dengan tanah? Innala mab'utsun, apakah kami akan dibangkitkan khalqan jadida, menjadi makhluk yang baru gitu, maksudnya menjadi baru lagi? Apakah kalau saya mati ya, aidza kunna idzama wa rufata, apakah kalau saya mati dan saya sudah jadi tulang belulang, daging tulang saya sudah berantakan, luluh lantah, sudah nyatu dengan tanah, aina lamab'utsuna khalqan jadid, apakah kami akan dikembalikan lagi? Maka di surat yang lain Allah berfirman bahwa huwallazi yabda'ul khalqa, Allah yang memulai penciptaan, tsumma yu'iduhu, dan Allah yang akan mengembalikannya, wa huwa ahwanu alaih, dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, nggak kepikiran itu oleh kita karena kita penuh keterbatasan. Bagaimana manusia sudah menyatu dengan tanah, tulang belulangnya sudah jadi tanah, ya. Kalau bahasa Al-Qur'annya idhama wa rufata, ya, a'inna lamab'utsuna khalqan jadid, apakah kita ini akan dikembalikan lagi menjadi makhluk yang baru gitu, yang utuh lagi setelah tulang belulang, daging, kulit nyatu dengan tanah? Apa firman Allah? Huwallazi yabda'ul khalqa, Allah yang memulai penciptaan, tsumma yu'iduhu, dan Allah nanti yang akan mengembalikan kamu, wa huwa ahwanu alaih, dan itu lebih gampang bagi Allah. Nah, makanya kenapa saudara-saudaraku tercinta, kita berbekal ya. Saya seringkali mengajak, yuk bareng-bareng kita sisihkan ilmu kita, sisihkan tenaga kita, sisihkan rezeki kita untuk bekal pulang. Selalu kan untuk berbekal. Kenapa sih Anda ngikut materi hari ini? Kenapa? Ya, untuk berbekal. Walaupun sedikit, cuma 45 menit, ya berbekal lah. Kalau tiap hari kan lumayan ya, satu percik, percikan iman. Semoga itu menjadi iman yang menggebu-gebu. Karena tidak ada lautan yang dahsyat kecuali berawal dari percikan-percikan air. Ya nggak? Tidak ada api yang menyala-nyala kecuali dari percikan api. Tidak akan ada iman yang dahsyat menggebu kecuali dari percikan iman. Satu percik, ya, latar kabunna tobakon antobak, kamu akan meningkat setahap demi setahap, ya. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, ayat ini mengatakan
Innahu ala roj'ihi laqadir. Allah berkuasa untuk mengembalikan. Berarti kan kita kudu siap-siap. Ya. Kudu siap-siap. Kudu berbekal. Yauma tublas saroir. Nah ini yang lebih mengerikan lagi. Yauma tublas saroir. Setelah kita dibangkitkan, pada hari itu ditampakkan segala rahasia. Ya. Coba teman-teman sekalian, Bapak Ibu, lihat ayat sebelumnya. In kullu nafsil lamma 'alaiha hafidh. Nah, yang ayat 4 kan? Ingatlah setiap manusia ada penjaganya. Ya. Berarti semua yang kita ucapkan, semua yang kita lakukan, semua niat yang terbersit itu terekam semuanya. Wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Semua terekam. Nah, lalu setelah Allah berfirman, hendaklah manusia melihat dia diciptakan dari apa, biar sadar gitu. Tercipta dari apa dia. Lalu Allah ingatkan, setelah kita mati, tulang belulang, kulit, daging kita sudah luluh lantah menyatu dengan tanah, innahu ala roj'ihi laqadir. Allah berkuasa untuk mengembalikan itu semuanya. Nah, lalu untuk mengembalikannya itu wahwa ahwanu, itu lebih gampang bagi Allah. Ternyata saudara-saudaraku tercinta, kita ini bukan sekedar dikembalikan. Persoalannya yauma tublas saroir. Nah, itu persoalannya. Pada hari saat dibangkitkan itu ditampakkanlah segala rahasia. Jadi tidak ada yang rahasia. Sekarang kita bisa merahasiakan apapun, bisa Anda rahasiakan. Ada yang dirahasiakan pada anak-anak, ada yang dirahasiakan pada istri, pada suami, pada orang tua, pada pimpinan. Ya bisa kita sekarang merahasiakan, bisa merahasiakan. Ya gitu. Bahkan ada kecenderungan nama orang diubah untuk merahasiakan. Ya, gitu. Kebayang nggak? Nama orang diubah. Ya, tadinya Tina, ya, dirubah jadi Yusuf. Kebayang teh? Aslinya Tina, diubah ku kita teh, disembunyikan. Tina aslinya teh Tina, tapi diganti jadi Yusuf. Ya, nah gitu. Echa diganti sama Anda jadi Edi. Nah, bisa Anda sembunyikan, ya nggak sih? Kebayang nggak? Atau Edi, ku ibu-ibu teh entong mun si Kang Edi mah nanti kadang-kadang suami aku suka nanya, suka lihat, ya kan gitu. Udahlah, Edi diganti jadi Echa. Ya, bisa nggak? Bisa. Bisa. Jadi Anda bisa menyembunyikan sekarang ini. Edi jadi Echa, Echa jadi Edi, ya kan? Gitu. Wina, ya jadi Wawan, gitu. Aslinya sih Wina, ngaranna teh Wina, gitu. Jadi ditulis ku Anda teh jadi Wawan, ya nggak? Gitu. Bisa nggak? Bisa. Nah, jadi maksudnya kalau memanipulasi dunia mah bisa. Tapi yauma tublas saroir, pada hari masalahnya semua rahasia ditampakkan. Makanya teman-teman sekalian, ya, di dalam surat Al-Kahfi ada ayat yang sangat indah sekali. Surat Al-Kahfi. Wa wudi'al kitab, lalu diletakkanlah catatan-catatan amal kita. Kan di sini dikatakan yauma tublas saroir, pada hari ditampakkan segala rahasia, ya. Nah, di dalam surat Al-Kahfi, wa wudi'al kitab, seluruh catatan itu dibuka. Fatarul mujrimina musyfiqina mimma fih, orang-orang durhaka itu kaget, ketakutan melihat catatan-catatannya kok merah semua, banyakan yang merah. Wa yaqulun, dan mereka berteriak, ya wailana, ya wailatana, aduh celaka, mali hadzal kitab, ini catatan macam apa ini? Audit macam apa? La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar, semua tercatat dengan lengkap. Wa wajadu ma'amilu hadiran, dan mereka menemukan semua catatan itu hadir di situ.
Ya, karenanya sahabat tercinta, ya, kalau saya misalnya mengajak begini, teman-teman, mari kita berwakaf untuk amanah wakaf percikan iman. Kita sedang membangun 3 masjid. 1 masjid peradaban, 1 masjid yang tersapu dengan musibah longsor, kemudian 1 lagi dengan madrasah yang ambruk. Kalau Anda tidak mampu, minimal ya Allah, semoga banyak orang yang terketuk hatinya untuk bisa berwakaf, supaya anak-anak kita bisa belajar lagi, supaya masjidnya bisa selesai. Apa coba susahnya Anda ngangkat tangan berdoa? Apa coba? Itu ada catatannya. Atau misalnya, alhamdulillah saya ada rezeki, ambil aja. Buka M-Banking Anda. Ya, tinggal lihat nomor rekeningnya, kirim. Bila perlu program yang otomatis per bulan itu bisa ngirim, kan ada di M-Banking itu. Ya, sistemnya supaya auto debit begitu. Ya nggak? Gitu. Atau kalau tidak bisa, minimal kita ajak orang lain. Teman-teman, di Percikan Iman ada program loh. Programnya ini beasiswa untuk kader dai di daerah-daerah, di Aceh, di Lampung, di mana, ditarik ke sini, dibina di sini, dikembalikan lagi. Yuk kita support. Bisa, teman-teman. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak melakukan. Yang keliru ketika Anda nyinyir. Nah, gitu kan, masih suka ada yang nyinyir kan? Yang nyinyir, apa itu? Nah, ini juga ada catatannya. Orang-orang yang nyinyir, ya, yang dengki, yang iri, yang di hatinya itu kotor, itu ada catatannya. Yang di hatinya menjerit, ya Allah, saya tuh ingin nolong orang itu, ya Allah. Menjerit hatinya. Dia nggak nolong. Ya, dia nggak membantu. Tapi hatinya menjerit. Itu juga ada catatannya. Wawudi Alkitab, dibukalah catatan. Fatarul mujrimina musyfiqina mimma fih. Orang-orang durhaka kaget melihat catatan itu. Wa yaqulun, mereka berteriak, ya wailatana ma li hadzal kitab. Aduh celaka. Ini catatan macam apa? Ya. Ini file macam apa? Mali hadza la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Enggak kecil yang besar semua ada di situ. Wa wajadu ma amilu hadiran. Dan semuanya tercatat dengan utuh. Wala yadlimu rabbuka ahada. Tuhanmu tidak akan zolim. Nah, Tuhanmu tidak akan zolim. Maksudnya gini, masa kita tidak berbuat buruk ada catatan buruk? Nggak akan. Ya buruk-buruk. Ya baik, ya baik. Makanya saya sering berulang-ulang, sahabat, kalau Anda tidak bisa berbuat, minimal berdoa, gitu loh. Ya nggak? Kalau kita tidak bisa berbuat, minimal berdoa. Berarti kita ada support, gitu. Ada dukungan. Dengan apa? Dengan doa kita. Atau jangan-jangan doa kita, inilah yang menggetarkan arsy. Sehingga akhirnya Allah menolong kita. Fama lahu min quwwati wala nasir. Nah, ini persoalan lagi. Ketika semua ditampakkan, manusia tidak lagi punya kekuatan dan tidak lagi punya penolong. Nah, ini teman-teman. Jadi nanti ada saat, siapa sih yang menolong kita? Siapa coba? Anak nggak bisa nolong. Pasangan hidup nggak bisa. Harta enggak. Kapan anak itu bisa menolong? Kalau soleh, bisa nolong. Ya nggak gitu. Kapan harta itu nolong? Ya kalau kita sedekahkan, kita wakafkan sekarang. Tapi kalau cuma disimpan, paling jadi warisan. Bahkan jadi rebutan, na'udzubillah. Kalau cuma jadi warisan, ya alhamdulillah. Ini menjadi rebutan. Ahli waris berantem. Coba Anda lihat. Ada nggak orang yang tadinya bersaudara begitu dekat sekarang jadi musuhan hanya karena warisan? Jadi saya sering berulang, teman-teman, ya, kalau kita wakaf itu pasti, tapi kalau anak soleh belum tentu, ya nggak? Ya belum tentulah. Boleh jadi anak kita sekarang soleh, kalau kita sudah meninggal kan belum tentu soleh terus,
Ya, atau anak kita tidak soleh sekarang. Kalau sudah meninggal, jangan-jangan dia jadi soleh. Berarti 50-50, bisa soleh, bisa tidak. Next, setelah kita mati. Anak-anak mah. Ilmu, ya ilmu juga belum tentu ada orang yang merasa manfaat dengan ilmu kita atau istiqomah mengamalkan ilmu kita. Benar nggak? Berarti 50-50, bisa manfaat, bisa tidak. Tapi kalau sodaqotun jariyatun, itu mah pasti. Karena sekarang. Nah, gitu. Kan sekarang. Nih, saya wakafkan. Sekarang. Nih, saya sedekahkan. Nih, saya infakkan. Kenapa? Fama lahu min quwwati wala nasir. Karena pada saat itu manusia tidak punya kekuatan dan tidak punya penolong. Sesayang-sayangnya kita sama istri, dia nggak nolong kita. Atau sebaliknya. Ya, sesayang-sayangnya istri sama suami, dia nggak bisa nolong. Fa'idza ja'atis sohoh. Nanti pada saat kebangkitan, yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada saat itu orang akan lari dari temannya. Wa ummihi wa abi. Dia akan tinggalkan ibu bapaknya. Wa sahibatihi wa bani. Dia akan tinggalkan ya anak istrinya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yugni. Setiap orang hanya menguruskan dirinya sendiri, menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, ini sahabat tercinta yang dijelaskan di dalam surat At-Tariq, fama lahu min quwwati wala nasir. Pada saat itu manusia tidak punya kekuatan dan juga tidak punya penolong. Ya, tidak punya penolong. Berarti yang menolong kita hanya amal saja. Amal saja. Jangan suka mengandalkan amal pada orang lain. Jangan. Amal kita. Amal kita. Jadi tanamkan bahwa yang bisa menolong saya hanya saya sendiri. Orang nggak bisa nolong saya. Kenapa? Fama lahu min quwwati wala nasir. Yauma tublas sarair. Pada hari itu akan ditampakkan seluruh perbuatan firman Allah. Dan pada saat itu kamu tidak ada yang bisa nolong kecuali apa yang ada dalam catatan-catatan itu. Makanya di surat lain ditegaskan fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Siapa yang berat timbangan amal baiknya, maka dia dalam kehidupan yang menyenangkan. Wa amma man khaffat. Tapi siapa yang ringan timbangan amal baiknya, malah amal buruknya lebih banyak, maka dia akan mendapatkan kesengsaraan. Jadi saudara-saudaraku tercinta, hidup itu pilihan kita. Pilihan saya, pilihan Anda. Hidup itu pilihan kita. Kita jadi orang soleh, pilihan kita. Kita jadi ahli maksiat, pilihan kita. Kita jadi orang dermawan, pilihan kita. Kita jadi orang pelit juga pilihan kita. Kita jadi orang sabar, pilihan kita. Kita jadi orang putus asa juga pilihan kita. Jangan suka menyalahkan orang lain. Semua pada akhirnya pilihan kita. Ya, itu urusan akhirat. Urusan dunia juga begitu. Ya, saya mau makan makanan sehat, pilihan saya. Saya mau makan makanan sampah juga, pilihan saya. Benar nggak sih? Nih, saya nih, ya, ketika memilih makanan, apakah makanan yang menyehatkan saya, balik ke saya. Ya, saya ambil apa makanan itu? Pilihan saya. Ataukah saya mau memasukkan makanan sampah yang akan merusak tubuh saya? Pilihan saya juga. Jadi hidup itu pilihan, teman-teman sekalian. Ya, Anda baca Quran, pilihan Anda. Anda tahajud, pilihan Anda. Anda nonton drama Korea, pilihan Anda. Jadi jangan suka nyalahin orang. Ujung-ujungnya hidup itu pilihan. Dan apa? Fama lahum min quwwati wala nasir. Nanti kita tidak akan penolong kecuali pilihan-pilihan kita yang akan menolong, yaitu amal soleh. Ya, sahabat percikan iman, kita baru 10 ayat membahas surat At-Tariq. Ya, baru 10 ayat. Insya Allah ayat 11 sampai tamat akan kita selesaikan Senin depan. Nah, Anda bisa baca di buku yang saya tulis, namanya Tafsir Al-Hikmah. Ya, Tafsir Al-Hikmah. Ini insya Allah
di sini dicantumkan ayat-ayat yang tadi kita bahas. Semoga Allah menolong kita, menguatkan kita. Semoga kita bisa menggunakan pilihan-pilihan terbaik dalam hidup kita, karena pada akhirnya kita akan hidup dan kita akan mendapatkan dari pilihan yang sekarang kita tentukan. Kebaikan atau keburukan semua ada di genggaman kita. Mana yang akan kita ambil? Ya, semoga Allah menolong kita, melindungi kita. Semoga anak-anak kita menjadi soleh, solehah, menjadi ahli surga yang membawa kita juga ke surga. Semoga persahabatan kita di dunia membawa kita bertetangga di surga Allah di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.